Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Minar Morensya Tanda. Saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 22105161200005. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Suparti MPD. Selamat menyaksikan. Halo Kak. Halo, Gimana kabarnya? sehat, baik, semangat luar biasa. Yel ya. Mau tanya dong Kak. Kakak-kakaknya lagi sibuk nggak nih? Nggak terlalu sih, sudah sibuk. Kalau untuk saat ini sibuk ngapain sih Kak? Saya main game ya, Kalau kakaknya? main game tuh. Kalau kakaknya? Kalau saya cari cewek, Gak galau kan Kak? galau sekali. Galau sekali. Ada lah. Perkenalkan Kak. Perkenalkan, nama saya Minar Morensya Tamba. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat, program studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan, memberikan informasi ini kepada kakak-kakaknya. Bagaimana sih cara pengolahan bahan pertanian, hasil pertanian menjadi sebuah cemilan. Nah, di sini saya akan memberikan informasi kepada kakak-kakaknya bagaimana sih cara pembuatan donat dari kentang. Kakak-kakaknya di sini udah pernah tahu lah donat dari kentang cuaka, atau udah pernah lihat atau udah pernah makan gitu? Nggak pernah, tahu saya dari tepung. Oh, dari tepung. Iya, benar. Jadi sebenarnya tidak hanya terbuat dari tepung, donat juga ada yang terbuat dari kentang. Nanti saya akan berikan informasinya. Nah, itu kita siapkan kentangnya dulu Kak. Kentangnya yang sudah kita bersihkan lalu kita kupas. Untuk membuat donat dengan campuran tepung 500 gram, kita memerlukan 2 buah kentang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, selanjutnya kentang-kentang yang sudah kita bersihkan tadi kita potong-potong lalu kita kukus atau boleh juga kita rebus. Langkah yang kedua itu kita siapkan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan yang akan kita siapkan itu ada tepung 500 gram, tepung terigu. Nah, selanjutnya ragi instan, air hangat secukupnya, garam setengah sendok teh, ada gula 3-5 sendok. Tidak itu sesuai selera kita ya Kak. Bisa juga manis sesuai selera kita pokoknya. Selanjutnya ada margarin atau mentega dan 2 butir telur tadi. Langkah yang ketiga itu kita siapkan bahan-bahannya, adonannya. Untuk menyiapkan adonannya, mula-mula itu kita ini dulu, kita siapkan dulu ragi instannya. Air hangat tadi fungsinya dicampurkan ke dalam ragi instan. Ragi instan dimasukkan ke dalam toples, lalu ditutup dengan rapat. Kita tunggu beberapa saat, lalu kita lihat dulu si kentangnya tadi. Ada pun beberapa cara yang harus kita lakukan. Kalau sudah lembek, kita haluskan dulu sampai benar-benar halus, kita adon, kita halis gitu. Selanjutnya kita siapkan adonannya. Masukkan tepung terigu ke dalam sebuah wadah, lalu masukkan 2 butir telur tadi, masukkan bahan-bahan tadi, gula, garam, lalu adon sampai kalis. Diuleni sampai kalis. Kalau sudah benar-benar kalis, kita masukkan ragi instannya. Kita adoni lagi sampai kita adon lagi sampai dia benar-benar kalis. Fungsi kentangnya yang kita haluskan tadi itu agar tidak ada serat-serat kasar yang ada pada adonan. Selanjutnya, adonan yang sudah kita buat tadi itu kita diamkan sampai benar-benar dia mengembang. Kita diamkan dan kita tutup. Kita tutup mulai dengan kain basah agar dia masih mengeluarkan udara-udara gitu lah. Kalau itu bisa kita diamkan sampai 30 menit atau 1 jaman sampai adonannya ini terangkat, itu mengembang. Nah, kalau adonan sudah mengembang, kita lakukan pencetakan. Saat sudah kita lakukan pencetakan, kita goreng tidak usah terlalu lama ya Kak, pakai api yang sedang, yang benar-benar kecil saja. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan, donat tadi sudah bisa kita angkat. Untuk memperenak atau menambah cita rasa yang ada pada donat, ini
kita tambahkan dengan topping atau pakai topping coklat kah, seres kah, keju kah, itu sesuai selera kita. Sampai sini informasi penyuluhan dari saya. Apakah kakak-kakaknya ada yang mau bertanya? Apa sih fungsi ragi yang dimasukkan ke dalam toples dengan dicampur air? Fungsi ragi kita masukkan ke toples dengan dicampurkannya air hangat itu adalah untuk memastikan ragi tersebut benar-benar aktif dan layak pakai. Kalau misalnya ragi yang kita masukkan ke dalam toples tadi kita diamkan, lalu kita tunggu beberapa saat itu mengeluarkan seperti buih-buih atau ada reaksi, itu tandanya ragi sudah masih aktif dan siap dipakai. Itu yang akan membuat donatnya bisa mengembang. Aku izin bertanya kak, nama saya Wasan Maruto Pasar Ibu ya kak. Mau menanya kak, apa sih fungsi kentang di dalam pembuatan donat dan fungsi kentangnya itu kak? Diukur ya. Iya. Izin menjawab lah kak. Kentang dalam sebuah donat itu agar donatnya lebih kayak bermutu gitu, juga nggak bermutu tapi kayak dia lebih berat. Fungsi kentang itu untuk melembabkan sebuah donat dan melembutkan tekstur dari sebuah donat. Nah, fungsi kentang yang tadi kita ukur itu agar kita memasukkan kentang itu tidak sembarangan. Jadi dalam adonan donat itu pencampuran kentang itu tidak membuat adonan itu menjadi berat dan membuat adonan tidak bisa mengembang. Apa sudah terjawab kak? Boleh kak. Oke. Terima kasih lah kak. Baik, sampai sini penyampaian informasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.